Ringkasan pelajaran hayat Kisah Para Rasul, berita ke-1. Posisi kitab Kisah Para Rasul. Dengan berita ini kita memulai pelajaran hayat Kisah Para Rasul. Sewaktu kita datang kepada kitab ini, kita perlu menyadari bahwa kitab ini dan Injil Lukas ditulis oleh orang yang sama. Lukas 1 ayat 3 mengatakan, "Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, Theophilus." Dua ayat yang pertama dari kitab Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa kitab ini adalah kelanjutan dari Injil Lukas. "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya." Dalam Injil Lukas, kita memiliki manusia penyelamat, dan kita nampak bahwa penebus kita, juru selamat, adalah manusia Allah. Lukas menggambarkan keterkandungan, kelahiran, masa kecil, kehidupan, ministri, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan. Injil Lukas memiliki suatu jangkauan luas yang meliputi semua hal tentang persona manusia Allah yang ajaib ini dan keterkandungannya sampai kenaikannya. Sebagai persona yang ajaib, Tuhan Yesus hidup di bumi sebagai seorang manusia dengan semua kebajikan insani yang mengekspresikan atribut ilahi. Ini adalah cara Dia hidup dan melayani. Manusia penyelamat ini menderita kematian, berjalan masuk, melalui, dan keluar dari kematian. Setelah melancong ke dalam kematian dan alam maut, Dia masuk ke dalam kebangkitan. Sekarang Dia ini, manusia penyelamat yang dimuliakan, ada di surga. Ini adalah sebuah sari yang singkat tentang isi penting dari Injil Lukas. Kenaikan Tuhan bukanlah akhir dari aktivitasnya. Sebaliknya, kenaikan manusia penyelamat ini adalah permulaan lainnya. Keterkandungannya adalah permulaan dari kehidupan dan ministrinya di bumi. Kenaikannya adalah permulaan dari kehidupan dan ministrinya di surga. Maka, kenaikan Kristus bukanlah pengakhiran aktivitasnya. Sebaliknya, itu adalah permulaannya ke dalam aktivitas yang lebih jauh lagi, ministrinya di surga. Kristus yang bangkit dan naik ini sekarang hidup di surga dan melayani di sana. Kehidupan dan ministri Tuhan di surga adalah isi kitab Kisah Para Rasul. Kita perlu menanyakan hal ini. Di manakah posisi kitab Kisah Para Rasul di antara semua kitab dari Alkitab? Kitab Kisah Para Rasul terletak di antara keempat kitab Injil dengan surat-surat rasuli, termasuk kitab Wahyu. Maka, kitab Kisah Para Rasul adalah suatu garis pembagi. Kita dapat mengatakan bahwa kitab Kisah Para Rasul adalah tulang punggung Perjanjian Baru yang membaginya ke dalam dua bagian. Satu, kitab-kitab Injil, dan dua, surat-surat rasuli dengan kitab Wahyu. Dalam kitab Injil ini, kita memiliki penyingkapan dari persona yang ajaib ini. Persona ini adalah Allah yang kekal, yang disebut dengan nama Yehova dalam Perjanjian Lama. Kemudian Tuhan Yesus datang sebagai benih perempuan. Dia datang sebagai Allah yang dikandung di dalam rahim seorang dara dan dilahirkan dari dara itu untuk menjadi persona yang memiliki dua sifat, sifat ilahi dan sifat insani. Sebagai manusia Allah, Tuhan Yesus menempuh kehidupan manusia. Kehidupannya adalah suatu perbauran antara Allah dengan manusia. Setelah hidup di bumi selama 33,5 tahun, Tuhan Yesus tahu bahwa Dia perlu pergi ke Bukit Moria dan menggenapkan kematiannya yang al-muhid. Tuhan Yesus tidak mati secara biasa. Sebaliknya, Dia mati secara luar biasa. Kematian yang luar biasa ini bersifat al-muhid, dan kematian ini menggenapkan segala sesuatu yang dituntut Allah untuk membersihkan alam semesta ini, mengakhiri ciptaan lama, dan membawa ciptaan lama bersamanya ke dalam kuburnya. Setelah mengakhiri ciptaan lama, Tuhan di satu pihak beristirahat di dalam kubur. Kemudian, setelah menggenapkan sepenuhnya tujuan Allah melalui kematiannya yang al-muhid, Kristus berjalan keluar dari kematian dan bangkit dari kubur. Dengan cara ini, Dia menjadi juru selamat dan penebus yang bangkit. Selain itu, di dalam kebangkitannya,
Dia menjadi roh pemberi yang al-muhid. Dalam Yohanes pasal 20 kita nampak bahwa di dalam kebangkitannya, Kristus sebagai roh pemberi hayat datang kembali kepada murid-muridnya dengan cara yang unggul dan misterius untuk mengembuskan dirinya sendiri ke dalam mereka. Tuhan mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan memerintahkan murid-muridnya yang telah menerima Dia sebagai roh pemberi hayat di dalam mereka sebagai hayat secara esensial untuk menunggu sampai setelah kenaikannya. Dia akan mencurahkan dirinya sendiri ke atas mereka sebagai roh yang al-muhid secara ekonomikal. Di manakah Kristus hari ini? Cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan berkata, secara esensial Kristus ada di dalam kita, dan secara ekonomikal Dia ada di takhta di surga. Juru selamat kita adalah yang esensial dan juga yang ekonomikal. Haleluya atas Dia yang ada di dalam murid-muridnya secara esensial dan di atas takhta di surga secara ekonomikal. Kiranya kita memiliki pandangan yang demikian tentang Juru Selamat kita yang ajaib ini.